Kita sering menyebut kejadian-kejadian ini sebagai keajaiban atau misteri. Padahal dalam secara nalar, ini hanyalah momen di mana variabel lingkungan seperti tekanan, suhu, dan aktivitas biologis bertemu di satu titik ekstrim yang jarang terjadi. Bumi tidak sedang pamer sihir, ia sedang melakukan eksperimen fisika dan kimia yang hasilnya terlihat mustahil bagi mata manusia yang terbiasa dengan kenormalan. Hari ini, kita akan membedah 10 kejadian alam paling aneh yang pernah tercatat dalam sejarah. Kita akan melihat bagaimana nalar sains mencoba membongkar kejadian-kejadian yang terlihat seperti glitch dalam realita ini. Siapkan nalar observasimu, mari kita bedah satu persatu. Hujan ikan, protokol Sky Sushi yang tahunan. Kita mulai dari kota Yoro di Honduras. Hampir setiap tahun setelah badai besar, warga di sana menemukan ribuan ikan perak kecil berserakan di jalanan dalam keadaan hidup. Nalarnya adalah Water Spout Protocol. Secara meteorologi, badai menciptakan pusaran air raksasa yang menyedot ikan dari sungai atau laut terdekat ke atmosfer, lalu memuntahkannya kembali di atas daratan saat badai mereda. POV kamu sekarang, kamu baru saja bangun tidur setelah badai semalam, dan bukannya membersihkan genangan air, kamu malah sibuk memunguti ikan buat digoreng siang ini. Hujan ikan mendikte nalar kita bahwa langit hanyalah jalur distribusi sementara bagi materi yang seharusnya ada di air. Sailing Stones, protokol batu yang punya kaki. Di sebuah danau kering bernama Racetrack Playa di California, ada batu-batu besar yang berpindah tempat sendiri dan meninggalkan jejak panjang di tanah padahal nggak ada orang atau hewan yang mendorongnya. Nalarnya adalah Symmetry of Ice and Wind. Ilmuwan menemukan bahwa saat malam musim dingin, lapisan es tipis terbentuk di bawah batu. Saat matahari terbit dan es mulai mencair, angin yang kencang mendorong batu-batu itu meluncur di atas lumpur licin. POV kamu sekarang, kamu baru saja bangun tidur setelah badai semalam dan merasa sedang diawasi oleh makhluk gaib, padahal ini cuma soal nalar gesekan rendah yang memungkinkan benda mati berjalan tanpa sopir. Danau yang menghilang, protokol drainase bumi yang bocor. Pernah dengar tentang Danau Beloye di Rusia atau Danau Lost di Oregon yang tiba-tiba hilang dalam semalam? Nalarnya adalah sinkhole atau karst system. Di bawah danau-danau ini, terdapat lapisan batuan yang mudah larut atau terowongan lava kuno. Saat tekanan air atau gempa kecil membuka sumbatnya, seluruh air danau tersedot masuk ke dalam perut bumi layaknya kamu mencabut sumbat di bathtub. POV kamu sekarang, kamu kemarin sore masih asik memancing, dan pagi ini kamu melihat lubang jasa raksasa yang kering kerontang. Ini adalah pengingat bahwa wadah air di bumi hanyalah lapisan tipis yang sewaktu-waktu bisa mengalami kebocoran infrastruktur geologi. Hujan darah, protokol spora dari langit. Tahun 2001 di Kerala, India, langit menjatuhkan air berwarna merah pekat seperti darah selama beberapa minggu. Banyak orang panik dan mengira ini pertanda kiamat. Nalarnya adalah Biological Particle Dispersion. Setelah diteliti, warna merah itu berasal dari spora mikroalga lokal yang terbawa angin kencang ke awan dan larut dalam air hujan. POV kamu sekarang, kamu menjemur baju putih, lalu hujan turun dan baju kamu berubah menjadi seperti properti film horor. Hujan darah mendikte nalar kita bahwa atmosfer seringkali terkontaminasi oleh pigmen organik yang mengubah tampilan visual cuaca menjadi sesuatu yang menyeramkan. Danau Natron, protokol mumi instan Medusa. Di Tanzania, ada danau natron yang punya kemampuan untuk mengubah hewan yang mati di dalamnya menjadi patung batu. Nalarnya adalah extreme alkalinity. Air danau ini sangat kaya akan natrium karbonet dan punya pH mencapai 10.5, hampir sekuat amonia. Hewan yang jatuh ke sana bakal terkalsifikasi dan mengeras secara kimiawi. POV kamu sekarang, kamu melihat burung bangau yang berdiri kaku di pinggir danau, dan saat kamu tentuh, tubuhnya haras seperti semen. Danau Natron adalah bukti bahwa kimia alam bisa bertindak sebagai pengawet atau mumi instan yang mengerikan bagi makhluk hidup yang salah memilih tempat berendam. Pororoca, protokol arus yang melawan arus. Pernah melihat orang berselancar di tengah hutan Amazon? Itulah Pororoca. Ini adalah gelombang pasang dari Samudra Atlantik yang masuk ke dalam sungai Amazon dan bergerak melawan arus sejauh ratusan kilometer. Nalarnya adalah tidal bore. Saat air laut pasang bertemu dengan mulut sungai yang dangkal, energi air laut itu tidak pecah di pantai, tapi justru menyerbu masuk ke dalam sungai dengan suara gemuruh yang terdengar dari jarak jauh. POV kamu sekarang, kamu sedang naik kano di sungai yang tenang, dan tiba-tiba ada tembok air setinggi 4 meter datang dari arah depan. Ini adalah anomali di mana laut secara agresif melakukan invasi ke wilayah air tawar. Air terjun darah, protokol karat yang mencair. Di Gletser Taylor, Antartika, ada aliran air berwarna merah darah yang keluar dari es putih bersih. Nalarnya adalah subglacial oxidation. Di bawah gletser itu, tersimpan kantong air asin kuno yang sangat kaya akan besi. Saat air ini akhirnya merembes keluar dan menyentuh oksigen di udara, besi itu mengalami oksidasi atau berkarat seketika dan berubah menjadi merah.
POV kamu sekarang, kamu berdiri di tengah hamparan es yang putih dan melihat noda merah jasa raksasa mengalir. Kamu merasa sedang melihat bumi yang sedang berdarah, padahal ini cuma proses kimiawi sederhana tentang air asin yang berkarat. Hujan laba-laba, protokol migrasi beluning. Langkah ke-8 adalah fenomena di Australia atau Brazil di mana miliaran laba-laba kecil jatuh dari langit dan menutupi seluruh kota dengan jaring putih. Nalarnya adalah ballooning method. Laba-laba menggunakan jaringnya sebagai parasut untuk terbang terbawa angin guna mencari habitat baru. Saat angin kencang tiba-tiba berhenti, mereka semua jatuh bersamaan. POV kamu sekarang, kamu keluar rumah dan merasa seluruh dunia ditutupi salju putih. Tapi saat kamu perhatikan, salju itu bergerak dan berkaki 8. Ini adalah anomali biologi yang membuktikan bahwa sistem migrasi hewan bisa berubah menjadi hujan horor bagi manusia. Api abadi bawah tanah, protokol bocoran bahan bakar alam. Di beberapa tempat seperti Yanardaq di Azerbaijan atau Eternal Flame Falls di New York, ada api yang nggak pernah mati selama ribuan tahun. Nalarnya adalah natural gas seepage. Gas metana dari dalam kerak bumi merembes keluar melalui celah batuan. Begitu tersulit oleh petir atau manusia purba dulu, api ini bakal terus menyala selama cadangan gas di bawahnya masih ada. POV kamu sekarang, kamu melihat api menyala di balik air terjun yang basah. Nalar kamu bilang api nggak bisa hidup di air, tapi sistem gas alam bilang bisa, asalkan bahan bakarnya konstan. Blue lava, protokol pembakaran belerang. Di Indonesia, tepatnya di Kawah Ijen, ada fenomena blue lava. Secara visual, ini terlihat seperti cairan biru neon yang mengalir di malam hari. Nalarnya adalah sulfur combustion. Sebenarnya, lavanya sendiri tetap berwarna merah. Warna biru itu berasal dari gas belerang bertekanan tinggi yang keluar dari celah gunung dan terbakar saat menyentuh ari panas di atas 360 derajat Celcius. POV kamu sekarang, kamu mendaki di tengah malam dan melihat aliran listrik biru di kawah. Ini bukan sihir, ini adalah reaksi kimia antara belerang dan oksigen yang menciptakan pertunjukan visual paling unik di bumi. Jadi, apa benang merah dari 10 kejadian alam paling aneh ini? Secara nalar, semua kejadian ini adalah bukti bahwa alam semesta tidak mengenal kata mustahil, hanya bilang belum dijelaskan. Bumi adalah sistem yang dinamis. 11 kejadian ini menunjukkan bahwa meteorologi bisa mengirimkan makanan, hujan ikan. Geologi bisa menyembunyikan api atau menggerakkan batu, eternal flame atau sailing stones. Kimia bisa mengubah air menjadi darah atau mumi, blood falls atau lake natron. Biologi bisa membuat langit menjadi sarang laba-laba, spider rain. Ketertiban yang kita alami sehari-hari adalah kondisi default. Saat variabel alam berubah sedikit saja, bumi bakal menunjukkan Easter eggs atau fitur-fitur anehnya yang menantang nalar kita. Memahami kejadian ini bukan buat bikin kamu takut, tapi buat bikin kamu sadar, kita ini tinggal di planet yang sangat liar dan kreatif. Jangan pernah meremehkan apa yang bisa dilakukan oleh sekumpulan molekul jika mereka diberikan tekanan dan waktu yang tepat. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kamu suka cara kita ngejelasin hal-hal rumit jadi lebih masuk akal, jangan lupa follow Titik Nalar. Kita bakal terus bahas banyak hal sehari-hari yang sebenarnya menarik, asal dijelasin dengan cara yang benar. Titik Nalar, jelasin dunia, satu nalar dalam satu waktu.